Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Prasetyo, mahasiswa arsitektur 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompak house yang telah saya rancang. Pengertian dari rumah tinggal. Rumah merupakan sebuah bangunan yang menjadi tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu atau sebagai tempat untuk menaungi sebuah kegiatan sehari-hari. Sedangkan lingkungan rumah tinggal dibagi menjadi perumahan dan pemukiman. Kompak house sendiri merupakan sebuah konsep perancangan yang dibangun di lahan yang terbatas dengan skala prioritasnya merupakan ruangan-ruangan yang paling dibutuhkan. Di sini latar belakang. Di Indonesia sendiri, kompak house mulai bermunculan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan yang tersedia dan harga lahan yang semakin mahal. Analisis konsep perencanaan dan perencanaan di sini terdapat sebuah keluarga yang bekerja sama dengan pihak developer atau pengembang untuk merancang sebuah kompak house yang nyaman dan aman. Berikut kriteria ruangan: sebuah ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, tempat jemur, servis, dan sebagainya macam, dengan luas bangunan kurang lebih 60 meter persegi. Berikut dataset. Lokasi dari kompak house ini terdapat di perumahan Tangerang Selatan. Luas lahan 6 x 10 meter dan luas bangunan kurang lebih 60 meter persegi. Dengan batas bangunan, batas utara terdapat sebuah rumah, batas selatan terdapat jalan perumahan, dan batas timur dan barat adalah sebuah rumah. Berikut data penghuni rumah. Seorang ayah berusia 38 tahun bekerja sebagai pengacara muda. Seorang ibu berusia 36 tahun, ibu rumah tangga dan aktivis sosial. Anak laki-laki berusia 13 tahun dan sebagai pelajar. Anak perempuan berusia 9 tahun sebagai pelajar. Dan seorang pembantu wanita berusia 32 tahun. Analisis kegiatan ayah. Kegiatan sehari-hari seperti bangun tidur, mandi, sarapan, bekerja, pulang bekerja, mandi, makan malam. Dan ayah membutuhkan sebuah ruang kamar tidur, kamar mandi, ruang makan. Aktivitas ibu sehari-hari: bangun pagi, mandi, sarapan, bersantai, menerima tamu bila suatu saat ada tamu, berkumpul, dan tidur. Dari kegiatan tersebut, seorang ibu membutuhkan ruang kamar tidur, kamar mandi, kamar makan, ruang tamu, dan ruang keluarga. Aktivitas dari seorang anak laki-laki: bangun pagi, mandi, bersekolah, sampai di rumah, mandi, makan malam, dan berkumpul. Membutuhkan kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga. Anak perempuan bangun pagi, mandi, sarapan, bersekolah, dan membutuhkan ruangan yang sama. Seorang pembantu bangun pagi, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, maka membutuhkan kamar tidur, kamar mandi, ruang makan. Organisasi ruang. Untuk aktivitas seperti parkir, ibu membutuhkan sebuah ruang carport yang bersifat publik umum. Untuk kegiatan aktivitas menyambut tamu, berkumpul, membaca, membutuhkan ruang tamu dan ruang keluarga. Sarapan, makan malam, membutuhkan ruang makan yang bersifat semi publik. Tidur, beristirahat, belajar, kegiatan menjaga membutuhkan kamar mandi, kamar tidur yang bersifat privat. Dan untuk kegiatan lainnya, dapur, pantry, tempat servis yang bersifat servis. Berikut hubungan ruang di lantai 1. Carport, teras, ruang tamu, kamar mandi, tangga, ruang tidur pembantu, dapur, dan pantry. Di lantai 2 terdapat ruang tidur utama, kamar mandi, ruang tidur anak, dan kamar mandi. Di lantai mezanin terdapat ruang keluarga dan kamar tidur anak. Berikut zona ruang: zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Konsep perencanaan. Kompak house yang sudah kita tahu merupakan sebuah konsep perancangan rumah tinggal yang dibangun di atas lahan terbatas dengan skala prioritasnya adalah ruang yang paling dibutuhkan. Lokasi terdapat di Jalan Banda Timur 10, Banda Baru, Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat. Berikut adalah tempat akan dibangunnya kompak house. Berikut terdapat penggunaan atap sandar, taman depan, koridor luar. Konsep desain menggunakan atap sandar yang
digunakan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya luas bangunan yang memanfaatkan beda ketinggian pada atap, dan kemudian pembuatan kanopi untuk melindungi kusen pintu dan jendela dari terkenanya air hujan, pembuatan koridor luar samping bangunan yang mempunyai banyak manfaat seperti memperlancar sirkulasi udara, memperlancar sirkulasi cahaya, dan sebagai tambahan menuju rumah, akses menuju rumah. Tempat pagar railing yang dikombinasikan dengan kaca. Terdapat sebuah carport, sebuah koridor luar, dan jendela kaca di samping. Berikut gambar kerja dari site plan. Berikut adalah gambar kerja dari ground plan atau rencana dari denah yang akan dibuat. Berikut gambar kerja dari denah 1 dan denah lantai 2. Berikut gambar kerja denah lantai mezanin dan denah lantai atap dengan atap sandar dan kombinasi dengan atap dak beton. Berikut gambar dari kerja tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Berikut potongan bangunan, potongan AA dan potongan BB. Berikut perspektif eksterior dan juga perspektif eksterior. Berikut perspektif interior yang berupa gambaran dari ruang tamu. Berikut perspektif interior merupakan gambaran dari kamar. Berikut gambar detail kusen pintu dan jendela. Berikut ini gambar dari kusen jendela. Berikut gambar kerja dari detail kusen pintu. Berikut gambar aksonometri, bisa kita lihat. Berikut adalah gambar kerja denah rencana pondasi batu kali. Dan berikut gambar kerja detail pondasi batu kali, pondasi batu kali tengah dan pondasi batu kali pinggir. Berikut denah tiang dan kolom. Berikut denah potongan atap yang memperlihatkan atap sandar. Berikut denah rencana instalasi listrik yang terdiri dari denah titik lampu, saklar, dan stop kontak. Berikut denah rencana listrik lantai 2, lantai 1, lantai 2. Denah rencana listrik lantai mezanin. Berikut gambar kerja rencana denah air bersih. Di lantai 1 terdapat meter air, sebuah ground water tank tempat penampungan air, sebuah pompa air untuk memperlancar pembagian dari air bersih. Berikut jalur pembagian air bersih lantai 1, lantai 2. Dan di lantai atap terdapat toren yang juga untuk menampung air. Berikut gambar instalasi denah air kotor. Terdapat septic tank sebagai tempat pembuangan dari WC dan pembuangan air bekas seperti dari wastafel. Berikut adalah gambar tampak depan dari maket. Tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Dan ini merupakan tapak atas yang melihatkan atap sandar, atap dak beton, kanopi. Ini salah satu gambaran dari perspektif eksterior, gambar perspektif. Sekian, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.